Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Hendy di acara Cuan Chatting Usaha Naik Kelas. Ya, pada edisi Cuan hari ini kita kedatangan narasumber yang keren dari kaum milenial, yaitu ada Mbak Anissa Istiqomah Sawalia. Apa kabar, Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Hendy? Alhamdulillah sehat semua. Dan kebetulan Coach Wulan hari ini berhalangan untuk opening speech dan digantikan oleh Kabiro Pengembangan UMKM Yespreneur atau Gelora kita, Bu Anik dari Madiun. Assalamualaikum, Bu Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Kang. Alhamdulillah, salam sehat juga Bu Anik dan sekeluarga. Oke, pada hari ini kita temanya adalah CPPOB atau GMP untuk UMKM. Nah, nanti apa itu GMP atau CPOB nanti akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Oke, sebelum itu saya persilakan kepada Mbak Anik untuk memberikan opening speech. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu pada semuanya. Di sini saya sangat berbangga dan berbesar hati karena di sini saya sudah dikasih kesempatan untuk bertemu dengan narasumber yang hebat, yang sangat berinovasi, yang selalu bisa memberi manfaat atau memberi inspirasi kepada semua yang sudah bergabung di baik di Cuan maupun acara yang lain di sini. Tentunya harapan kita semua tentunya dengan adanya Cuan yang notabene narasumbernya sangat-sangat bisa menginspirasi, sangat-sangat bisa menjadikan motivasi pada semua UMKM, pada para pelaku usaha bisa mendominasi sebagai tuan di negeri sendiri, tidak menjadi buruh di sini. Jadi kita sebagai pengusaha seharusnya selalu belajar dan belajar di sini. Seperti itu Kang Hendi yang Oke. saya bawakan. Oke, terima kasih Bu Anik atas motivasinya dan inspirasinya. Semoga kita semangat seperti Bu Anik. Oke, kita langsung ke materi pada Mbak Anissa. Saya persilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi sharing sedikit pengetahuan yang saya miliki terkait GMP, Good Manufacturing Practice atau CPPOB. Cara produksi pangan olahan yang baik. Ini CPPOB ini langsung ya. CPPOB ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa pada proses produksi pangan olahan yang kita lakukan itu sudah menerapkan prinsip keamanan pangan, dan ini CPPOB itu juga menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan pada saat registrasi pangan olahan, baik itu berupa registrasinya berupa SPPDAT maupun BPOM gitu ya. Ini mengenai CPPOB atau GMP dan implementasinya di masa pandemi. Jadi CPPOB atau GMP ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses produksi pangan olahan itu menerapkan prinsip keamanan pangan, dan ini juga jadi dasar dalam registrasi izin edar, baik itu izin edar BPOM atau SPPIAT.
Nah, slide selanjutnya. Nah, ini menurut Bapak Ibu kalian, bagaimana tentang gambar ini? Apa ada komentar? Bagaimana kalau Bapak Ibu membeli suatu produk pangan olahan nih terutama? Itu ternyata proses produksinya seperti ini. Apakah masih mau untuk mengkonsumsinya? Nah, itu ya. Jadi ini definisi CPPOB tadi udah saya singgung. Ya, itu pedoman untuk menjelaskan bagaimana produksi pangan itu agar aman, bermutu, layak untuk dikonsumsi. Saya rasa ini udah pada tahu ya. Nah ini, apa sih manfaat CPPOB? Nah ini manfaatnya. Dari gambar tadi kan bisa diketahui kalau misalnya produksinya seperti itu, pasti pelanggan nggak percaya kan, nggak mau beli kan. Jadi ini CPPOB itu atau GMP ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, kemudian meningkatkan citra atau apa namanya tampilan gitu suatu usaha atau industri itu, kemudian untuk meningkatkan kesempatan usaha tersebut untuk memasuki pasar global dengan menyediakan produk pangan yang ada. Jadi CPPOB ini kan jadi termasuk jadi dasar untuk persyaratan registrasi izin edar pangan olahan. Jadi kalau mau masuk pasar global, misalnya masuk pasar retail atau mau ekspor juga harus menerapkan ini, harus menerapkan CPPOB ini. Jadi kalau tidak menerapkan, tidak keluar nanti izin edarnya. Nah ini tujuannya untuk menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional. Jadi keamanan pangan itu bukan hanya pelaku usaha besar ya, maksudnya industri perusahaan besar itu, tapi juga semua industri baik yang besar, menengah maupun mikro kecil. Nah ini berdasarkan data tahun 2020 dari 2.716 sarana yang diperiksa, ini hasilnya. Jadi ditemukan terkait penerapan CPPOB itu masih banyak yang belum sesuai, sehingga diperlukan komitmen dari pemilik usaha untuk konsisten menerapkan CPPOB. Jadi CPPOB itu tidak hanya udah jadi syarat, udah punya izin edar, udah terus tidak dilakukan lagi. Jangan ya Bapak Ibu. Ini ruang lingkupnya ada 18 elemen. Jadi untuk menerapkan CPPOB itu harus dilihat seperti dari mulai dari lokasi hingga pelaksanaan pedoman. Nah ini untuk karena ini lagi COVID-19 ya, jadi BPOM mengeluarkan buku panduan pedoman produksi dan distribusi pangan olahan. Menerbitkan panduan ini sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan rekomendasi WHO dan protokol pencegahan yang diterapkan. Nah, ini aspek penting yang ada di dalam buku pedoman ini, yaitu untuk mencegah penularan COVID-19 pada orang yang terlibat di rantai produksi, distribusi, bahkan di retail. Jadi nanti tidak hanya produksinya aja, distribusi itu bagaimana pencegahannya, penerapannya seperti apa. Ini yang kedua untuk mempraktikkan GMP dan cara distribusi atau retail pangan yang baik. Di dalam buku pedoman ini ada ini yang dibahas mulai penerapan CPPOB, hygiene personal karyawannya, perlakuan disinfeksi, terus pengolahan limbah yang aman, personel, terus komunikasi dan edukasi, distribusi, sarana retail, kemasan, pesan antar, pangan siap saji, dan pemantauan. Jadi ini udah lengkap di pedoman ini. Nanti bisa Bapak Ibu unduh di istana umkm.com.go.id. Ini tadi ya elemen ruang lingkup CPPOB yang pertama. Yang pertama, lokasi dan lingkungan produksi itu seharusnya jauh dari sumber pencemaran. Sumber pencemaran itu dari sumber polusi, dari TPS, terus rumahan yang padat dan kumuh,
dan ruang produksi itu tidak boleh berdebu, tidak harus terdapat tempat sampah di luar area produksi. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, saluran air tidak tergenang, maksudnya selokannya ini bagus. Dan dipersiapkan penanganan area rawan banjir, tidak boleh ditemukan adanya binatang di seluruh area. Nah ini ya penjelasan yang tadi, ini contohnya, jadi ini ruang produksi, lingkungan produksi ini ada tempat sampahnya, berpenutup, terus lokanya berfungsi dengan baik, dan tidak berdebu. Ini sumber kontaminasi pada pangan. Bisa dari bahan baku pangan itu sendiri, dari air yang digunakan, baik itu air untuk produksinya atau untuk mencuci sarana produksi, dari kotoran atau tanah, dari limbah atau sampah, dari hama, dari hewan peliharaan, dari kemasan pangan tersebut, juga dari praktik personal hygiene karyawannya. Ini untuk bangunan dan fasilitas. Jadi bangunan dan fasilitas ini harus melihat dari layout bangunan itu. Layout lantainya itu harus bersih, tidak licin, dindingnya, ini dindingnya, catnya misalnya tidak boleh mengelupas, tidak boleh retak. Ini persyaratan ya Bapak Ibu, nanti misalnya di audit nih, pasti kan kalau mau mengeluarkan izin edar itu nanti prosesnya setelah registrasi dan upload dokumen nanti akan ada audit kan, dari kalau misalnya izin edarnya SPPIT, auditnya dari kalau BPOM dari Lokapom atau dari Balai Pom kan, auditnya ini harus diperhatikan terkait bangunan dan fasilitas. Jadi lantainya harus bersih, tidak licin, dindingnya itu tidak ada yang retak dan tidak mengelupas catnya. Kemudian pintu dan jendela, pintunya ini kalau untuk ruang produksi pintunya itu masuk gitu, jadi ditarik membuka ke arah luar. Kalau jendelanya itu harus ditutup dengan kaca nyamuk, atap rangkanya itu harus kokoh, tidak boleh berkarat seperti itu. Terus langit-langitnya juga tidak boleh ada sarang laba-laba, bersih. Nah ini utility ini contohnya lampu. Lampu itu yang digunakan lampu yang sesuai standarnya itu harus pakai kap atau berpenutup lampunya seperti itu. Nah ini contoh layout ya. Jadi layoutnya itu harus berurutan sesuai alur proses produksi. Jadi tidak terjadi kontaminasi silang kalau udah sesuai proses. Misalnya di sini, ini gudang barang, ini gudang kemasan. Dari mana masuknya awalnya? Seperti ini. Ini ruang pelabelannya, ini ruang inkubasi. Ini untuk contoh di industri susu ya. Nah ini yang sudah saya singgung tadi. Jadi dindingnya tuh harus bersih. Kemudian menggunakan lampu yang berpenutup. Dan meja kerjanya juga harus bersih. Seperti itu. Nah ini lantainya tidak licin. Ini fasilitas hygiene dan sanitasi. Jadi ini diperlukan, fasilitas hygiene dan sanitasi itu diperlukan untuk menjamin bangunan dan peralatan atau sarana produksi itu dalam keadaan baik, terus mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan tersebut. Ini yang harus disiapkan ya untuk fasilitas hygiene dan sanitasi, yaitu sarana cuci tangan, terus sarana hygiene karyawan, toilet, pembuangan air dan limbah. Ini praktek hygiene dan sanitasinya seperti apa, ada penjelasannya. Nah ini ya, ini harus dimiliki di UMKM pun juga harus ada harusnya. Jadi di luar ruang produksi itu disediakan wastafel untuk cuci tangan seperti itu. Ini ada peringatan, maksudnya papan cara cuci tangan yang baik. Kemudian disediakan sabun, disediakan lap bersih. Jadi kegiatan cuci tangan itu wajib dilakukan oleh karyawan sebelum bekerja, setelah dari toilet, dan setelah memegang benda kotor. Ini fasilitas yang harus disediakan. Ini sarana bersih,
kemudian tempat sampah yang berpenutup, loker ruang ganti karyawan, dan toilet atau unit toilet dan wastafel. Untuk penyimpanan sarana sanitasi dan bersih ini harus berbeda tempatnya dengan penyimpanan bahan baku atau produk akhir. Jadi tidak boleh dekat dengan penyimpanan pangan. Ini praktik hygiene karyawan selama COVID-19. Jadi nggak selama COVID-19 aja sih ini seharusnya ya. Ini harus menjaga kebersihan tangan, menggunakan desinfektan pada permukaan kerja atau titik peralatan yang sering digunakan. Misalnya kalau di industri itu absennya pakai fingerprint, harus pakai disinfektan tuh. Kemudian praktek personal hygiene-nya, menggunakan masker, etika bersihnya seperti apa, menjaga kebersihan seragam atau pakaian kerja. Jadi mengganti pakaian kerja sebelum masuk di area produksi dan sebelum pulang kerja itu dicopot lagi. Hand sanitizer juga disediakan pada titik-titik peralatan yang digunakan bersama. Untuk mesin dan peralatan produksi. Jadi ini elemen yang keempat ya, elemen ruang lingkup CPPOB tadi. Mesin dan peralatan produksi itu harus sesuai syarat, misalnya yang digunakan mesin untuk produksi keripik misalnya, syaratnya seperti apa. Kemudian tentang tata letaknya itu harus sesuai dengan alur produksinya. Nanti ada alur produksinya, misalnya menggunakan model straight line itu yang garis lurus, itu menyesuaikan dengan tempat produksinya juga. Jadi tata letak peralatan produksi itu menyesuaikan dengan layout desain ruang produksi tadi. Seperti itu. Untuk peralatan alat ukur atau timbang itu harus terkalibrasi. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi model atau pola urutan produksi itu ada macam-macam. Ada yang garis lurus, ada yang bentuk L, ada yang zigzag, ada yang model U, ada yang sirkular. Ini untuk suplai dan sarana penyediaan air. Jadi persyaratan air bersih itu ya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Air yang digunakan itu untuk nggak hanya untuk proses pengolahan pangan aja, tapi juga untuk mencuci sarana produksi, membersihkan fasilitas produksi, itu juga harus diperhatikan. Airnya seperti apa. Gitu. Ini yang harus diperhatikan, sumber airnya seperti apa, kemudian pipanya itu apakah udah sesuai standar, tempat penampungan airnya seperti apa, kemudian peralatan pengelolaan air atau treatmentnya, terus ini yang penting lagi itu harus diketahui oleh pelaku UKM ya. Harus ada hasil analisa air secara berkala minimal 6 bulan. Nah, bagaimana kalau masih UKM itu apakah harus ada hasil analisa air? Ya, itu persyaratannya kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk produksi ya, untuk proses produksi menggunakan airnya itu air, misalnya air minum, kan harus wajib air minum kan untuk proses produksi olahan pangan. Itu kalau Bapak Ibu memasak sendiri airnya diwajibkan untuk analisa air. Tapi kalau menggunakan air, misalnya air kemasan, misalnya Submer nih, Aqua. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tidak perlu melakukan analisa air, tapi langsung melampirkan bahwa air yang digunakan itu kan udah ada izinnya pasti kan ya, kalau udah beredar juga. Jadi itu aja, tidak perlu analisa air. Nah, kalau untuk sarana produksi, untuk misalnya mencuci peralatan, itu kan harus menggunakan air bersih. Bisa menggunakan data, misalnya Bapak Ibu menggunakan air PDAM, bisa minta data ke PDAM setempat, seperti itu. Jadi tidak harus analisa, tergantung sumber airnya dulu. Nah, ini untuk bahan yang dimaksud itu tidak hanya bahan baku. Jadi bahan itu ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, termasuk air juga masuk bahan dan BTP. Bahan yang digunakan harusnya tidak rusak, tidak mengandung bahan berbahaya, tidak merugikan kesehatan, dan memenuhi standar. Jadi nanti kalau mengurus CPPOB ini, itu nanti ada form gitu ya, form untuk
list bahan apa aja yang dimasukkan, yang dipakai untuk produk, misalnya produk keripik kentang nih, bahannya apa aja. Nah, itu ada SNI-nya nanti. Misalnya garam yang digunakan itu garam apa, itu nanti ada formnya. Begitu. Nah, ini bahan tadi termasuk air ya dan BTP. Ini regulasinya untuk BTP yang digunakan harus ada di peraturan POM nomor 11 tahun 2019. Ini ada regulasi. Nah, ini yang wajib diperhatikan untuk penggunaan BTP. Harus memastikan keamanannya. Jadi tidak boleh menggunakan BTP yang dilarang. Kemudian penggunaan BTP harus sesuai fungsi dan tepat takaran. Jadi tidak boleh melebihi batas maksimum yang diizinkan. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, prinsip harus mematuhi prinsip penggunaan. Jadi BTP yang digunakan produk pangan itu harus kalau udah perlu banget baru boleh pakai. Kalau misalnya produk Bapak Ibu itu hanya untuk 1 hari, berarti tidak perlu pakai BTP. Misalnya kayak kue basah tuh sebenarnya nggak perlu BTP pengawet kan. Jadi tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak sesuai persyaratan, terus menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dan menyembunyikan kerusakan pangan itu sendiri. Nah, ini prinsip yang tadi juga ya. Jadi harus menggunakan BTP yang diizinkan. Kemudian penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal seperti yang tadi. Kemudian menggunakan sediaan BTP yang telah memiliki nomor izin edar. Jadi jangan beli BTP yang udah repack itu ya. Harus tahu juga itu repacknya itu ada izin edarnya atau tidak. Terus takarannya seberapa, jadi harus tahu. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin mengecek BTP bisa melihat di sini. Ayo cek BTP. Ini websitenya, dilihat dari sini standar pangan.pom.go.id cek BTP. Kenapa nomor INS itu penting? Karena nomor INS ini merupakan apa ya? Jadi tahu itu kalau BTP itu diizinkan penggunaannya di industri pangan dunia. Jadi kalau belum ada nomor INS-nya, diragukan tuh ini boleh nggak sih? Nah, ini penting untuk yang produk pangan olahan yang ingin diekspor ya. Jadi harus memperhatikan BTP-nya. BTP-nya apakah sudah sesuai dengan aturan di negara yang dituju seperti itu. Jadi ada regulasinya sendiri-sendiri tiap negara. Ini elemen yang keenam, pengawasan proses. Nah, pengawasan proses itu bagian terpenting dalam produksi. Jadi harus ditetapkan dulu persyaratan atau standarisasi bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan misalnya rendang, dagingnya harus seperti apa, harus dispesifikasikan. Persyaratan airnya, kemudian komposisi atau formulasi bahan, jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, kemudian deskripsi produknya. Ini yang perlu diperhatikan juga, harus ada prosedur tertulis atau SOP. Kemudian ketepatan penimbangan BTP, makanya tadi alatnya harus dikalibrasi dulu. Kemudian kecukupan waktu untuk penggorengan atau pemanggangan, jadi dipastikan produknya itu benar-benar matang sempurna. Nah, ini pengawasan dan pemantauan proses, prosedur penanganan bila terjadi penyimpangan, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu solusinya seperti apa. Jadi ini nanti sebenarnya ada lanjutannya ya. Nggak cuma ini kan masih pengenalan CPKB. Sebenarnya ada lagi lanjutannya banyak gitu. Mau yang cara-cara mengisi form, cara-cara mengisi checklist seperti apa. Nah, ini pengendalian proses produksi itu harus mulai dari spesifikasi bahan, jadi persyaratan bahannya ini, komposisi dan formulasi, cara produksi baku, jenis ukuran kemasan, misalnya kemasan yang dipakai itu kemasan primernya apa, misalnya pakai plastik, kemasan sekundernya itu menggunakan karton misalnya. Kemudian label. Nah, ini perlunya seorang penanggung jawab. Jadi penanggung jawab itu diperlukan untuk mengawasi setiap proses, setiap tahap proses produksi itu. Serta jika terjadi penyimpangan itu bagaimana pengendaliannya. Jadi produk pangan itu tetap terjamin mutunya. Seperti itu. Jadi ini penanggung jawab harus konsisten dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Harus mempunyai pengetahuan bidang hygiene dan sanitasi pangan. Terus harus tahu juga proses produksi yang ditanganinya.
Pengawasan dilakukan secara rutin, baik pengawasan bahan dan pengawasan proses. Kemudian melakukan tindakan koreksi atau pengendalian terhadap penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan itu solusinya seperti apa? Jadi harus tahu nih seorang penanggung jawab. Biasanya ada namanya kepala produksi. Nah ini produk akhir, elemen yang ketujuh produk akhir. Jadi persyaratan produk akhir itu harus memenuhi persyaratan keamanan mutu dan izin pangan. Misalnya membuat keripik kentang tadi. Keripik kentang itu ada SNI-nya, harus sesuai dengan SNI. Jadi produk akhir dari keripik yang Bapak Ibu produksi itu harus sesuai SNI. Misalnya di SNI itu kadar air keripik kentang itu sekian. Jadi produk akhirnya harus mengikuti SNI. Ini untuk penanganan produk akhir harus ditangani secara tepat untuk meminimalisasi terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Misalnya produknya berupa frozen nih, nugget misalnya. Jadi harus tepat menanganinya. Jadi menggunakan cooler box misalnya. Jadi selama distribusi menggunakan mobil pendingin seperti itu. Nah ini produk akhir harus memenuhi regulasi ini. Ada regulasinya. Tiap produk beda ya. Misalnya keripik kentang dan saus tomat, batas cemaran mikrobanya berbeda. Jadi harus tahu pegangannya. Batas cemaran maksimum logam berat pada pangan keripik berapa? Kemudian batas cemaran kimianya untuk saus tomat berapa? Jadi masing-masing produk berbeda. Nah ini untuk mutu dan keamanan produk sebelum diedarkan harus diperiksa secara berkala. Organoleptik, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Misalnya diceknya setiap seminggu sekali kah, 3 bulan sekali kah. Jadi nanti itu tergantung produk Bapak Ibu. Ini laboratorium. Jadi kalau industri besar saya rasa udah memiliki laboratorium internal ya. Jadi ini laboratorium itu penting untuk mengetahui secara aktual, secara cepat mutu dan bahan produk tersebut. Nah, bagi yang UKM yang tidak memiliki laboratorium internal bisa menggunakan laboratorium eksternal yang terakreditasi. Bisa dilihat data labnya itu di sini Bapak Ibu. Ini linknya. Mengapa memerlukan laboratorium? Pasti itu izin edar BPOM terutama itu. Diminta ada namanya ING, informasi nilai gizi. Nah itu Bapak Ibu diwajibkan untuk melabkan produk Bapak Ibu seperti itu. Nah ini untuk karyawan yang saya bahas tadi ya. Jadi sumber kontaminasi pada produk itu salah satunya dari praktik personal hygiene karyawan. Jadi di sini harus cari tahu fokus peluang pencemaran dari karyawan seperti apa. Misalnya pencemarannya itu disengaja nanti tindakannya seperti apa. Kalau tidak disengaja tindakannya seperti apa. Ini harus diperhatikan kesehatan karyawan, kebersihan karyawan, dan perilaku karyawan. Ini ya, kesehatan karyawan. Misalnya kalau karyawannya sakit, berarti tidak boleh masuk dulu, tidak boleh ikut kegiatan produksi. Kemudian kebersihan karyawan. Jadi karyawannya tidak boleh memiliki kuku panjang. Tidak boleh menggaruk-garuk, gondrong. Ini bagaimana apakah karyawannya tidak boleh gondrong? Jadi harus menggunakan pakaian kerja lengkap. Harus memakai hairnet, harus pakai masker, harus menggunakan sarung tangan, apron. Kalau ada penyimpangan dari karyawan, dilakukan retraining, pelatihan kembali, dan pembinaan karyawan. Nah, oleh karena itu diperlukan pengawasan perilaku karyawan. Jadi harus ada yang ngawasi nih karyawannya. Jadi nggak boleh, ini kebiasaan karyawan yang tidak diperbolehkan, yaitu bercakap-cakap lagi produksi, tidak boleh cakap-cakap. Kemudian tidak boleh merokok, tidak boleh makan dan minum, apalagi bersin, tidak boleh. Praktik personal hygiene ya pada karyawan. Jadi karyawan harus memantau kesehatan dirinya pribadi. Jadi kalau merasa sakit, jadi jangan masuk dulu. Kalau sakit, demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, nah ini
pelaku usaha pangan mendorong karyawan melakukan monitoring kesehatan secara mandiri. Ini prakteknya selama COVID-19 ya. Itu melaporkan bila mengalami gejala COVID-19 atau telah kontak dengan pasien. Misalnya ada keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID, jadi disarankan tidak masuk dulu seperti itu. Kemudian pelaku usaha pangan juga diharapkan memiliki prosedur khusus monitoring kesehatan. Jadi ada form-formnya, misalnya tadi monitoring kesehatan karyawan, misalnya melakukan pendataan suhu. Jadi ada ini dulu sebelum masuk, misalnya dicek dulu suhunya sebelum masuk. Ini untuk physical distancing ya. Jadi salah satu triknya, jadi mengatur ulang waktu kerja, misalnya jadi shift dibagi 2 shift, misalnya shift pagi, shift siang, shift sore, seperti itu. Jadi meminimalkan frekuensi pertemuan antar karyawan. Kemudian mengatur pintu keluar dan pintu masuk karyawan sehingga yang berbeda shift itu tidak berjumpa, tidak ketemu. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area yang padat karyawan, misalnya di area kerja, di lift, sebagai pembatas jarak antar karyawan. Mengatur posisi duduk karyawan minimal jarak 1 meter. Ini praktek physical distancing selama COVID-19. Ini kemasan harus menggunakan kemasan yang memenuhi syarat untuk mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar. Ini regulasinya ada dari BPOM, Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Kemudian kemasan harus tahan terhadap suhu sterilisasi dan memenuhi persyaratan batas migrasi bahan berbahaya ke dalam produk. Jadi yang digunakan kemasannya yang ada gambarnya jelas sama garbu ini ya Bapak Ibu, tulisannya Tara Pangan. Itu yang boleh digunakan untuk kemasan produk pangan olahan. Ada berbagai jenis bahan kemasan pangan. Ya, ada yang dari bahan alami, biasanya dari daun, dari batok, ada yang dari plastik. Ini contoh-contoh produknya. Kemudian dari kertas karton, ini contohnya. Dari logam, itu makanan kaleng biasanya. Dari gelas, kaca. Kemudian dari kaleng dan komposit. Ini untuk label dan keterangan produk. Jadi yang dimaksud label itu apa sih? Label itu tiap keterangan mengenai pangan, baik itu berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Ini regulasinya tentang label pangan olahan. Jadi yang wajib dicantumkan, sebenarnya ini semua wajib ya. Jadi yang wajib dicantumkan di bagian yang mudah dibaca atau dilihat itu nama produk, harus jelas. Kemudian neto, nama dan alamat produsen atau importir, halal yang dipersyaratkan. Kalau itu makanannya ini harus ada logo halalnya. Itu. Kemudian tanggal kadaluarsa dan nomor izin edar. Kalau asal usul pangan ini biasanya ada di belakang. Ini contoh label pangan olahan ya, yang bagian depan tuh ini tadi sudah saya sebut. Ada nama dagang, nama produk, ini label halalnya ada, logo halal. Kemudian ada cara penyimpanan, ada nama dan alamat produsen, nomor izin edar, keterangan kadaluarsa yang ada di depan, dan berat bersih. Kemudian ini yang di bagian belakang label itu ada daftar pangan, informasi alergen, ini ING yang saya bilang tadi, informasi nilai gizi, kemudian cara penyiapan, kode produksi, dan barcode. Untuk penyimpanan, jadi penyimpanan produk akhir dan bahan itu harus dilakukan secara terpisah agar tetap terjaga mutu dan keamanannya. Kemudian penyimpanan dan transportasi produk harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan bahan bahaya. Jadi kan ada tuh yang bawa bahannya itu dipanggul misalnya, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Dipanggul terus kena rambut itu kan udah kontaminasi. Seperti itu. Harus ada prosedur untuk memastikan first in, first out, first expired, first out. Ini nanti ada formnya biasanya, form checklist. Kemudian penyimpanan bahan pest control, oli, lemak, dan bahan pembersih lantai sabun harus berlokasi terpisah dari produksi. Ini tadi sudah saya singgung ya tadi di sini. Untuk pemeliharaan dan program sanitasi.
Nah, pemeliharaan dan program sanitasi dilakukan secara berkala untuk menghindari kontaminasi silang. Ini ada formnya, biasanya disediakan form. Jadi mana yang perlu dilakukan setiap hari, misalnya mana yang perlu dibersihkan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, itu harus nanti ada formnya. Jadi mana peralatan mana yang harus dibersihkan setiap setelah dipakai, mana yang setiap seminggu sekali, itu ada prosedurnya, ada formulirnya. Ini yang harus diperhatikan: pemeliharaan dan pembersihan, program pembersihannya yang tadi saya singgung, prosedur pembersihan dan sanitasi, program pengendalian hama dan penanganan limbah. Nah, ini untuk pengendalian hama. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan insektisida, rodentisida, itu pestisida itu yang berbahan kimia itu di di area produksi ya Bapak Ibu. Kalau bisa sih semua. Jadi itu kan dikhawatirkan mencemari produk pangan olahan itu sendiri. Jadi program pengendaliannya secara mekanis sensitif ini menutup akses, pakai menggunakan trap, menggunakan UV lamp, pasang kasa nyamuk, seperti itu. Untuk proses distribusi, ini wadah dan alat distribusi itu persyaratannya ini tidak boleh mencemari produk, harus mudah dibersihkan, dan jika perlu desinfeksi, kemudian memisahkan produk dari bahan non pangan selama proses distribusi, melindungi produk dari kontaminasi terutama debu dan kotoran, mampu mempertahankan suhu dan kelembapan dan kondisi penyimpanan. Nah, ini terutama untuk produk-produk frozen ya, harus memperhatikan suhu dan kelembapan kondisi penyimpanan. Ini pemeliharaan wadah dan alat distribusi itu harus bersih dan terawat, harus dilakukan pembersihan setelah digunakan. Ini juga ada formulirnya biasanya. Ini pencatatan dan dokumentasi. Ini yang paling krusial di UMKM ini, biasanya paling susah itu di sini, yaitu pencatatan dan dokumentasi. Jadi tujuannya pencatatan ini untuk jika terjadi penyimpangan itu jadi mudah ditelusur, mudah diketahui, dan nanti mudah juga untuk dilakukan pengendalian. Jadi solusinya seperti apa kalau diketahui. Ini pencatatan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran tadi ini yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. Jadi tidak hanya proses produksi saja, pencatatan jadi distribusi juga tadi udah disinggung ya. Ini regulasinya ada tentang penarikan produk pangan dari peredaran. Ini contohnya pencatatan. Jadi sebetulnya tuh ini termasuk persyaratan untuk registrasi izin edar. Biasanya diminta ini yang harus digarisbawahi. Jadi pemilik pelaku usaha harus mencatat dan mendokumentasikan dari penerimaan bahan baku, penerimaan BTP, barang penolong, penyimpanan, kebersihan, ini semua ini harus ada pencatatan. Makanya tadi saya sebut ada checklist, biasanya ada form checklist, kemudian ada catatan dokumen yang disimpan 2 kali, simpan produk, dan ada catatan dan dokumen yang dijaga tetap akurat dan akhir. Yang saya sebut tadi ya, ini termasuk regulasi yang baru setelah ada COVID-19. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi ini penting. Pelaku usaha harus melakukan KIE ini tentang keamanan dan mutu aman. Kalau bisa jangan sendiri, harus ada tim yang bertugas untuk melakukan ini, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini terutama di industri besar ya, pasti sudah ada. Tim harus menyiapkan petunjuk peringatan mengenai physical distancing, hygiene personal hygiene karyawannya, kemudian penerapan sanitasi karyawan juga, mengkomunikasikannya sehingga karyawan memahami prosedur.
Nah, ini tim secara rutin melakukan evaluasi terhadap pemahaman atau kesadaran karyawan melalui briefing sebelum mulai proses produksi misalnya, melalui survei dan melalui pencatatan form checklist tadi. Kemudian selain petunjuk dan peringatan internal, perusahaan perlu menyiapkan petunjuk penanganan produk pangan bagi distributor dan konsumen dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dan penjaminan keamanan dan mutu pangan. Nah, petunjuk peringatan itu berupa misalnya prosedur physical distancing, prosedur personal hygiene, etika bersih, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, gitu. Terus prosedur sanitasi atau disinfeksi permukaan, jadi tiap berapa jam sekali misalnya disemprot desinfektan, kemudian penggunaan hand sanitizer misalnya. Kemudian prosedur penerimaan barang dari luar ini harus diperhatikan juga, dan prosedur menerima tamu dari luar. Pelatihan karyawan. Ini elemen yang ke-16 ya. Jadi perlu dilakukan pelatihan karyawan, terutama tadi sudah disinggung kalau karyawannya tidak menerapkan personal hygiene misalnya, itu perlu dilakukan retraining. Jadi pemimpin pelaku usaha itu harus dan karyawan itu harus punya pengetahuan dasar tentang praktek hygiene dan prinsip sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya, sehingga mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi tersebut sehingga produksi pangannya tetap bermutu dan aman. Yang biasanya dilakukan itu pemiliknya, pelaku usaha melakukan pelatihan PKP. Seperti ini ya, kalau mau mendapatkan izin edar SPP IRT harus melakukan pelatihan PKP, kan? Kemudian CPPOB juga. Kemudian pemilik atau pelaku usaha itu mentransfer pengetahuannya atau mengajarkan kepada karyawannya. Jadi kurangnya pelatihan dan pembinaan karyawan ini bisa mempengaruhi mutu dan keamanan produk itu. Penelitian produk definisinya ini tindakan untuk menghentikan peredaran pangan olahan yang diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu udah ada undang-undangnya ya, kalau mengedarkan pangan terus nggak ada izin edarnya nanti bisa kena pasal nih, bisa ditarik dari peredaran. Jadi penarikan produknya ada dua, penarikan wajib yang dilakukan atas perintah BPOM dan penarikan sukarela yang dilakukan atau diprakarsai oleh produsen, distributor dan importir. Ini pemilik harus menarik produknya dari peredaran, menghentikan produksi, prosedurnya yang menarik produk lain yang kondisinya sama, kemudian melaporkan ke pemerintah terkait, ke BPOM setempat, memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen. Ini harus disaksikan oleh DFI atau FI, dan penanggung jawab harus mempersiapkan prosedur penarikan produk. Jadi ini prosedur penarikan produk ini juga ada formnya ya. Elemen terakhir dari ruang lingkup CPPOB yaitu pelaksanaan pedoman. Jadi setelah tadi yang 1 sampai 17 itu kan prosedurnya. Apakah itu dilaksanakan dengan baik? Ini ada di poin 18. Jadi perusahaan harus mendokumentasikan pengoperasian program CPPOB atau JMP itu. Kemudian manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas sumber daya untuk menjamin penempatannya, dan karyawan sesuai fungsi dan tugasnya harus tanggung jawab atas pelaksanaan CPPOB. Jadi di sini itu yang dimaksud ada di komitmen manajemen dan SK tim CPPOB. Jadi ini ada formnya ya Bapak Ibu. Misalnya kalau UMKM mungkin ini karyawannya nggak banyak ya ke industri, itu tapi tetap harus memenuhi 17 elemen tadi itu. Jadi harus ada misalnya ada 2 karyawan nih. Nah, si A ini bagian apa?
IBI di bagian apa, tugasnya apa, harus memenuhi 17 elemen yang tadi saya sebut. Mulai dari sanitasi, produksi, pengawasan proses produksi, sudah. Jadi untuk kesimpulannya yang tadi saya jawab itu yaitu keamanan pangan merupakan praktek yang harus diterapkan baik industri besar maupun UMKM. Jadi itu tanggung jawab bersama. Tidak hanya industri besar aja yang harus menerapkan CPOB, tapi UMKM juga. Keamanan produk pangan dapat dihasilkan sepanjang unit usaha menerapkan CPOB hingga dihasilkan produk yang bermutu serta berdaya saing. Kemudian jangan lupa selalu cek klik kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa sebelum beli produk pangan olahan terkemas ataupun produk yang akan dipakai sebagai bahan baku proses produksi selanjutnya. Dan sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, ya terima kasih Mbak Anissa atas materinya, dan alhamdulillah ini materi yang sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM agar produk-produknya bisa naik kelas dan bisa memenuhi ekspektasi pasar dan menjamin keamanan pangan. Oke, jadi terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara cuan pada hari ini. Terima kasih terhadap Bu Anik yang sudah meluangkan waktunya, dan kepada narasumber Mbak Anissa, terima kasih banyak. Semoga bisa mengisi acara cuan selanjutnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan di Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.